Ya. Apa lagi yang mau disampaikan? Baik Yang Mulia, Ya. menurut para pemohon, Polri yang saat ini dipimpin oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beragam peristiwa yang justru sangat melukai rasa keadilan masyarakat termaksud di dalamnya para pemohon. Beberapa ragam peristiwa yang mana dimaksud oleh para pemohon tersebut diantaranya kasus penembakan seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, tewas akibat ditembak polisi, hingga pada dugaan intimidasi lagu bayar Ben Sukatani yang diduga dilakukan oleh 4 anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah, dan berbagai kasus kekerasan lainnya. Berdasarkan ragam peristiwa sebagaimana diuraikan oleh para pemohon tersebut, menjadi bukti nyata bahwa institusi Polri saat ini benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Peristiwa tersebut tidak lepas dari tanggung jawab Kapolri sebagai pimpinan institusi Polri, yang padahal Kapolri menduduki jabatan yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara, yaitu tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, persoalan nomor dalam pasal 11 ayat 2 dan penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 sebagaimana saya 8 tahun dari AKBP ke Kombes itu bukan karena kesalahan, karena saya tidak disukai. Dan dicatat sampai saya minta dipenjara kalau memang saya salah. Saya datang ke Pak Budi Waseso, Pak, salah saya apa? Kenapa saya susah sekali naik pangkat? Selalu dikat. Jadi jangan bicara teori bagus semua. Saya jalan semua. Saya masuk AKABRI untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Begitu lulus, beda sekali berbakti kepada pimpinan. Ya. Jadi ini mendasar sekali. Saya tidak punya kepastian. Makanya ada istilah pemeo, yang pasti adalah ketidakpastian. Jadi mendingan begini daripada begitu. Ikan busuk dari kepala. Saya berusaha baik. Bapak boleh hitung perjalanan saya. Mungkin orang masyarakat tidak tahu. Karena apa? Ada kultus nggak boleh ini rahasia keluar. Saya banyak paham dan saya banyak tahu. Dan saya siap untuk jadi saksi itu. Termasuk Antasari. Saya tahu prosesnya bagaimana. Termasuk kasus Siska di Bandung yang diseret. Saya tahu bagaimana kejadiannya. Makanya ada istilah, kalau hilang CCTV, pelakunya pasti yang butuh CCTV sebagai alat bukti tidak menjadi. Sebentar Pak. Terus kemudian ya nggak, karena gini Pak, Bapak ingin dapat ujungnya, tapi saya pelaku, Bapak tidak gali. Saya waktunya terbatas. Sorry, Bapak dalam tapi Pak, masyarakat butuh Pak, waktu cuma sebentar. Nah, kalau saya bukan mau curhat ya, karena ini buat adik-adik saya, mereka tidak berani karena ketika kita dijalimi nggak bisa Pak, kita hanya takut kepada satu lembar TR keluar, selesai Pak. Nggak bisa berbuat apa. Hidup kita dari lahir sangat tergantung dengan kertas. Tadi yang dibicarakan reformasi, nanti ujungnya hanya kertas yang bersifat rekomendasi tapi tidak dilaksanakan. Ujungnya apa? Cuma ngeluarin anggaran doang. Semua agenda-agenda ini hanya ujungnya program anggaran. Program anggaran. Lalu kita bicara apa? Ya, dan semuanya ujung-ujungnya apa? Duit. Ada sekitar 11 jenderal Tang 3 aktif di Kepolisian Republik Indonesia, baik di dalam institusi Polri sendiri, demikian juga di institusi yang lain, seperti di Kementerian, di DPD RI. Kenapa juga belum diganti Kapolri? Diduga Presiden Prabowo, Presiden Republik Indonesia, sedang menunggu kadernya, di mana kader itu adalah bintang 1 yang akan dikejar, baru diharapkan dia akan menjadi seorang bintang 2. Dalam waktu dekatnya lagi menuju bintang 3 dan akhirnya akan menjadi Kapolri. Tidak saya tahu awalnya, tetapi ketika saya berpikir terus dan menganalisa apa yang sebenarnya yang terjadi, kenapa kok tidak juga diganti Dr. Andes Listio Sigit Prabowo yang adalah Kapolri yang sekarang, yang sudah diduga kadaluarsa dan tidak disukai oleh banyak para pencari keadilan, terutama bagi mereka masyarakat yang melaporkan banyak perkara di kepolisian tidak jalan-jalan. Prabowo Subianto dikira kita tahu dia arti daripada keluh kesah, persoalan, pergumulan dari rakyat Indonesia. Ternyata Pak Presiden Prabowo Subianto diduga sedang mengkader seorang jenderal bintang 1, yang dimana kadernya ini akan mengantar dia untuk sampai kepada periode 2029 pencapresan yang kedua kali. Saya mau tetap tekankan, tidak sampai Prabowo Subianto pada penyelesaian periode full pada 2029, karena saya dapat ilmu dari apa yang menjadi analisa saya. Tidak saya diamkan apabila ada orang yang menantang saya. Kalau Pak Prabowo itu sampai ke 2029, bagaimana? Tetap saya katakan, Prabowo Subianto bersama dengan orang yang dianggap dia adalah dekat, tidak akan lanjut kepada pergerakan Indonesia kuat, Indonesia makmur, Indonesia berkeadilan dalam konteks merakyat, bukan dalam konteks
koruptor yang dikejar lalu ditangkapin, terkesan dia kayak hebat. Koruptor itu memang harus ditangkap, harus diproses. Tapi kebutuhan rakyat Indonesia, ada banyak sekali mangkrak perkara hukum di kepolisian, baik di Bareskrim, Mabes, Polda, Polres, Polsek, dan saya punya ribuan data untuk boleh dibuka. Cuma saya masih tetap bersuara dalam sebuah suara keras, nyaring, tetapi bukan berarti saya ini tidak punya pergerakan dalam waktu dekat. Akan ada pergerakan saya bersama dengan tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh nasional, tokoh yang sedang menunggu siapa yang akan menjadi penerobos dalam sebuah gebrakan yang sangat spesial, gebrakan yang sangat serius, yang dimana tidak karena dijanjikan kepada dia uang atau dijanjikan kepada dia sesuatu, kenapa dia harus tegas. Saya tidak ada yang suruh, tidak ada saya koalisi dengan partai, tidak ada saya berkoalisi dengan pengusaha, saya tidak ada dalam sebuah koalisi dengan para mereka yang diduga bandit-bandit, mafia-mafia penambang ilegal. Tetap saya bersuara berdasarkan pribadi saya, di mana saya adalah seorang pendoa, di mana saya adalah seorang yang peduli dan cinta tanah air. Jadi Pak Presiden Prabowo, jangan terlalu berpikir untuk 2 periode, jangan terlalu berpikir untuk memikirkan kader siapa mau jadi Kapolri. Tidak akan terbukti semua itu kalau memang Yang Maha Kuasa tidak menyertai. Demikian saya sampaikan dari perjalanan sepulang dari Polda Metro Jaya menuju Kota Bekasi. Bravo, Perisai Kebenaran Nasional, NKRI, harga mati, salam Pancasila. Hari ini Jumat tanggal 6 Februari 2026. Tuhan baik. Jadi tadi apa tadi? Ini bohir saya nih Janes. OGD apa? ODGJ. ODGJ. Orang dekat gangguan jiwa. Udah pada mau gila udah. Iya, ini baju orange ini karena sudah baru lepas dari lapas. Janes pakai baju oranye karena mau melamar kerja. Shopee jadi- Food. Iklan. Gak apa-apa iklan. Ya, Oke. kalau Shopee mau ngiklan di Bali Academy atau di Sentana, kami open kok ya. Open. Wah, gila loh. Saya perlu ngomong sedikit. Oke, kita kembali lagi di channel ini, di mana sebuah cuplikan video pada pagi hari ini. Nah, di mana yang belum kelar yaitu ijazah Pak Jokowi yang udah lama selama 4 tahun. Nah, awal pasti udah direncanakan untuk pemalsuan Jokowi, memang udah niat jahat. Nah, di mana kita menurut netizen atau masyarakat di sini betul harusnya jurusan punya arsip pada waktu legalisir. Rektor UGM lah yang menjadi biang gaduh karena kebohongan sistematis. Tolong pengadilan uji korban dokumen Jokowi dan UGM. Nah, karena hasil rekayasa dan baru dibuat di belakangan ini. Nah, bukan main kalau betul bisa masuk museum rekor salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Yakin ini ternyata dipimpin oleh presiden dengan ijazah bodong dan bisa selama 2 sesi atau 2 periode. Nah, juga hutangnya bertambah berlipat-lipat. Dia di Mbak Google hutang tahun 2004 sampai tahun 2024, padahal negeri itu sudahnya bukan main-main. Nah, orang yang percaya omongan Roy Suryo CS kelihatan bodohnya, dan orang bodoh itu paling mudah diprovokasi masalah ijazah yang diprovokasi sama orang mantan narapidana dan orang-orang yang tidak dipakai oleh pemerintah. Nah, saya yakin dan semua argumen-argumen yang rasional pihak Roy Suryo CS bahwa ijazah Jokowi 50 juta % yaitu palsu. Segera tangkap dan diadili Pak Jokowi. Nah, kemudian apa mungkin UGM sesungguhnya yang jadi penaung para perusak bangsa ini? Nah, betul juga bikin emosi melihat kelakuan Jokowi yang tidak punya hati. Nah, cabut gelar prof dan DR-nya. Penegak hukum sekarang juga palsu supaya integritas mereka tidak untuk menegakkan hukum dan keadilan, tetapi untuk melindungi Jokowi dari polisi, jaksa, hakim, media yang mau dibayar Jokowi. Jadi semua administrasi negara juga dipalsukan oleh Pak Jokowi atau mantan presiden kita yang ke-7. Nah, sangat benar yang Bapak ini katakan. Kemana arsip legalisir ijazah Jokowi di UGM? Aneh kalau arsip di Fakultas Hukum atau UGM tidak punya arsip. Kasihan sekelas UGM jadi jelek namanya akibat rektor yang membela kebohongan dan kepalsuan. Nah, demi jabatan dan cuan memalukan. Itulah akibat rektor diangkat oleh pemerintah, tidak dipilih oleh akademisi. Sejak zaman pemerintah Jokowi cara
mengangkat rektor tidak dipilih oleh para akademisi atau senat mahasiswa di perguruan tinggi tersebut, tetapi oleh Jokowi diangkat oleh pemerintah. Nah, kita tetap semangat walau perkara terkait Jokowi pasti susah ditembus. Setidaknya kita akan tahu kalau presidennya Prabowo Jokowi kebal hukum. Nah, semua yang pernah kuliah pasti negeri proses ijazah masa gitu aja nggak selesai-selesai. Nah, akibat dari ijazah palsu ini telah menimbulkan dampak masyarakat muak, bodoh, dan gaduh. Tolong Jokowi negarawan jujur datang dan buka ijazah aslimu di pengadilan. Baru kali ini Indonesia punya mantan presiden tidak istiqomah dan tercatat paling jelek pembohong. Nah, setuju? Ayo semua membela yang benar dan tidak bohong rakyat. Benar sekali kata-kata abang ini. Tinggal UGM mau jujur atau tidak, itu saja. Karena kebohongan dan pengkhianatan sudah nampak benang merahnya. Nah, kalau pada akhirnya ternyata ijazah sarjana UGM palsu, maka rektor UGM saat ini harus bertanggung jawab dan harus dipecat dan dipidana karena berbuat gaduh dan memberikan berita bohong. Yang wajib diperiksa rektor UGM bahwa ke pengadilan semua yang melindungi wajib diperiksa. Sudah banyak yang bersaksi kalau ijazah palsu, tapi jaksa tetap gak mau vonis. Nah, selanjutnya teman-teman, tangkap Seri dan Diadili Mulyono, Jokowi CS bersama geng Solo karena tidak lulus atau ijazah palsu, masulkan Gibran. Nah, Jokowi lah yang membuat gaduh rakyat Indonesia mau gak mau digaji rakyat, tapi lupa terus rakyat ditipu selama 10 tahun sampai sekarang masih bohong. Nah, apakah karena saking baiknya UGM pada Jokowi sehingga legalisir ijazah tidak perlu diteliti dengan aslinya? Nah, masuk akal juga abang ini bicara, semoga kebenaran terbuka terang benderang yang membuka dalam kebenarannya. Setiap kebohongan harus dibongkar, siapapun yang terlibat kebohongan harus diseret ke pengadilan, di mana sebetulnya hanya satu kata dari presiden, yaitu tugaskan Kapolri untuk usut tuntas akan ijazah UGM Joko Widodo beserta rektor UGM, atau jika tidak bisa diganti baru. Nah, sangat cerdas dan masuk logika paparannya. Ayo UGM benahi. UGM mestinya bertanggung jawab melalui Bu Rektor dengan keterangannya diragukan kebenarannya karena tidak disertai argumentasi lengkap secara akademik. Nah, Anda benar sekali, setiap legalisir ijazah pasti harus menunjukkan ijazah aslinya, di mana jadi sebenarnya untuk membuktikan kasus ini sangat mudah, yang penting ada kejujuran. Nah, mantap Bang Kuliti, semua betul. Waras Bang menempelkan rektor dan dosen UGM yang ditermulkan. Nah, tangkap Diadili Ova UGM dan Jokowi, mereka berdua kong kalingkong terkait ijazah bodong Jokowi.